Oh, we had some good times, didn't we? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nur Anggadi Fajar Melani, sekolah di SMA Negeri 1 Kota Baru dari kelas 12 IPA 1. Video kali ini bertema aku dulu, sekarang, dan nanti, menceritakan mengenai perjalanan selama SMA ini dan planning saya pribadi untuk kedepannya. Saya keluarga yang berasal asli Yogyakarta, anak pertama dari 2 bersaudara. Banyak sekali kesan positif saat saya sekolah di Kalimantan, terutama saat masa SMA ini. Sebelumnya, saya mau bercerita sedikit mengenai mengapa saya bisa masuk sekolah di SMA Negeri 1 Kota Baru ini. Dulu awalnya waktu pendaftaran setelah lulus SMP, saya pribadi bingung mau ambil sekolah di mana karena sistem zonasi. Alhasil, saya di SMA Negeri 1 Kota Baru, nama saya masuk dalam bangku cadangan, dan di Semada nama saya masuk dalam urutan terakhir. Tapi alhamdulillah saya bisa masuk sekolah di SMA Negeri 1 Kota Baru ini yang saya inginkan dari awal. Saya dari SMP terkenal sebagai pribadi pendiam dan agak sedikit pemalu, cenderung terbuka dengan orang-orangnya aja, dan sangat menyukai dengan mata pelajaran yang berkaitan dengan hitungan. Banyak sekali hal yang saya peroleh mengenai hal baik apa saja yang saya terima dari saya yang dulu di masa lalu. Tepatnya dimulai waktu saya menginjak sekolah SMA Negeri 1 Kota Baru ini. Berawal dari sebuah adaptasi, interaksi dengan lingkungan baru, bertemu dengan banyak orang-orang baru yang berbeda latar belakang, keyakinan, kebiasaan, dan karakter yang memberikan pandangan baru. Disiplin merupakan poin utama yang ditekankan di sekolah ini. Mulai dari disiplin waktu, disiplin pengumpulan tugas, sampai disiplin mengenai tata tertib sekolah. Apalagi saat kelas 10 saya dihadapkan dengan guru-guru dengan didikan disiplin yang tinggi. Salah satunya saya dihadapkan dengan Ibu Sri Wahyuni. Beliau ini tekun, realistik, dan sangat terampil dalam mendidik muridnya untuk disiplin. Tentu saja saya dan teman-teman saya sekalian juga merasa kaget dengan sistem didikan seperti ini. Alhasil membuat nilai saya anjlok. Di kondisi itu saya merasa sangat kecewa. Tapi di sini cerita baru dimulai. Saat masa kenaikan kelas 11, pemerintah secara resmi menetapkan pandemi COVID-19 ini sebagai bencana non-alam yang berakibat pembelajaran dilakukan secara daring sepenuhnya. Kembali lagi memulai dan adaptasi menuju kebiasaan baru, masa-masa di mana masa yang sangat melelahkan. Bolak-balik ke meja belajar, stres, bosan, semangat, stres lagi, bosan lagi, semangat lagi, hingga akhirnya kenaikan kelas 12. Masa ini benar-benar jati diri saya dipertemukan. Saya jauh merasa lebih baik. Yang awalnya saya agak sedikit kurang rajin, kali ini saya benar-benar bisa disiplin berkat pengalaman kelas 10 serta didikan Bu Sri Wahyuni yang saya terima. Hal itu benar-benar terbukti. Di kelas 10 nilai fisika dan matematika saya cuma di angka 75 dan 73, yang mengakibatkan predikat nilai saya C. Tapi di kelas 11 sangat bertolak belakang. Saya bisa meraih nilai fisika di angka 89 dan matematika peminatan di angka 92, yang membuat predikat nilai saya naik ke A. Tidak hanya berlaku pada 2 mata pelajaran ini. Alhamdulillah, mata pelajaran lain saya juga menoreh predikat A. Tentu saja ini merupakan sebuah pencapaian yang besar untuk saya. Sekarang ini saya bersyukur pembelajaran dilakukan tatap muka lagi meskipun terbatas. Saya juga turut senang dipertemukan kembali dengan guru yang menerapkan kedisiplinan tinggi, seperti Bu Ika. Kondisi sekarang ini saya sangat merasa lebih baik. Saya benar-benar menemukan jati diri saya dan masa sekarang ini bisa dibilang tahap akhir menuju tahap kedewasaan. Tentunya untuk mencapai tahap ini bukan perkara mudah. Semua ini karena mimpi. Tanpa mimpi sama sekali, apa pula arti hidup ini? Justru karena masih ada mimpi, kita jadi punya alasan untuk terus hidup, terus maju, terus berjalan, dan terus mengejar. Bicara soal mimpi, tentunya saya punya mimpi yang tinggi. Mulai dari SMP, saya sangat antusias untuk menjadi pilot. Tapi harapan tersebut harus pupus karena masalah finansial. Padahal syarat-syarat saya memenuhi untuk mendaftar. Mengingat biaya pendidikan tergolong tinggi mencapai sekitar 1,5 miliar. Tentu saja bisa kalau saya ingin tetap menjadi pilot.
melalui Ikatan Dinas Penerbangan di Curug, tapi setelah lulus pendidikan harus melaksanakan tugas sebagai abdi negara TNI Angkatan Udara selama bertahun-tahun baru bisa kerja sebagai pilot komersial dengan lisensi CPL. Dan orang tua tidak merestui hingga akhirnya beralih mimpi. Untuk kedepannya setelah lulus SMA ini, saya mau kembali ke kampung halaman Yogyakarta dan melanjutkan pendidikan kuliah dengan program studi S1 Teknik Sipil. Mengapa saya tertarik mengambil ini? Karena saya sangat tertarik dengan penerapan hukum fisika, desain AutoCAD, dan tentunya hitung-menghitung. Kemudian, program teknik sipil ini untuk kedepannya sangat menggiurkan, mengingat banyaknya pembangunan nasional di daerah Kalimantan untuk pemindahan ibu kota baru. Mungkin puncaknya sekitar tahun 2026 dan saat itu genap 4 tahun saya kuliah. Insya Allah di tahun itu saya lulus dan mendapatkan gelar pertama saya. Alhamdulillah sekarang ini saya sudah diterima dan menjadi bagian mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk menggapai mimpi saya tersebut. Saya rencana nantinya ingin bekerja di bawah naungan Kementerian PUPR dalam membangun infrastruktur negara. Sebelum mengakhiri video ini, saya mengucap terima kasih sebesar-besarnya atas jasa-jasa guru yang telah berperan penting dalam mengubah kepribadian saya, terutama Ibu Sri dan Ibu Ika serta warga SMAN 1 Kota Baru. Sebuah kehormatan bisa berkembang atas didikan Bapak Ibu. Terima kasih orang-orang baik, terima kasih semuanya, terima kasih Bapak Ibu. Semoga semuanya dipertemukan dengan orang-orang baik juga. Sebelum mengakhiri video ini juga, saya ada sebuah kutipan yang sangat memotivasi diri saya dan mungkin berarti untuk teman-teman sekalian. Setiap orang bebas untuk bermimpi, mimpi dan mimpi. Tinggal bagaimana kita untuk mewujudkannya. Jangan lelah untuk menggapainya, semua pasti ada lika-likunya. Kegagalan adalah bagian dari proses. Semua harus tahu bahwa badai pasti berlalu. Tanamkan pada diri kita bahwa kita pasti bisa. Terima kasih telah menyimak video saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.